Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan 10 untuk modul 9 basis data, yaitu tentang konsep database relasional. Nah, di sini di topik 1 adalah pengantar konsep database relasional. Tujuan dari materi ini menentukan primary key, kemudian menentukan foreign key, kunci utama ya, kunci tamu, kemudian menentukan aturan integritas kolom, mengidentifikasi elemen baris kolom primary key, unique key, dan foreign key pada diagram tabel yang berisi elemen-elemen ini. Nah, terakhir mengidentifikasi pelanggaran aturan integritas data. Model data konseptual akan ditransformasikan menjadi desain database relasional. Nah, ini berarti bahwa entitas atribut hubungan dan pengidentifikasi unik, ya, UID, kami akan diterjemahkan ke dalam objek dalam database relasional. Bandingkan ini dengan desainer pakaian yang mengambil desainnya dari kertas dan menerapkannya ke kain. Perancang perlu memahami cara menjahit desain seperti Anda harus memahami struktur objek database relasional. Nah, database relasional yang digambarkan seperti bentuk tabel ya. Database relasional adalah database yang dilihat oleh pengguna sebagai kumpulan tabel 2 dimensi. Masing-masing berisi baris, dan kolom. Nah, ini kita sebut database relasional. Nah, bahasa untuk mengakses data ya biasanya kita gunakan bahasa query terstruktur atau structure query language ya, memungkinkan kita untuk mengakses data dalam database relasional secara efisien. Alih-alih mencari secara manual setiap baris untuk menemukan catatan karyawan nomor 200, kita telusuri misalkan dari awal, kita lebih baik menggunakan SQL seperti ini. Jadi untuk mencari itu nanti kita menemukan ya, menampilkan. Nah, di SQL gunakan perintah ini select. Kemudian misalkan nama akhirnya departemen ID dari ini tabel employees yang where di mana ya, yang employee ID-nya adalah 200. Nah, seperti ini. Tuh. Hasilnya akan diperoleh untuk employee ID 200 yang ini. Nama akhirnya Wallen, departemen ID-nya 10. Tuh ya. Nah, ini dari tabel semua, yaitu tabel employees. Yang diminta hanya untuk employee ID 200 sehingga yang dihasilkan ini. Nah, query SQL khusus untuk mencari semua karyawan di departemen nomor 90. Nah, pernyataan SQL-nya adalah karena semua kita pakai bintang ya, from employees yang dimana where departemen ID-nya adalah 90. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini yang untuk 90. Kalau di tabel employee itu keluar untuk semua departemen ID. Nah, yang 90 aja ada di ini employee ID 100, 101, 102 ya. Tuh. Hasilnya seperti ini. Primary key atau PK adalah kolom atau kumpulan kolom yang mengidentifikasi secara unik setiap baris di tabel. Ya.
Jadi dia mengidentifikasi unik yang bedanya aja. Di sini misalkan primary key lebih dari satu kolom, itu nomor bank dan nomor akun. Nah, ini saldonya dan buka rekeningnya ya. Ini jadi unik tuh. Nomor karena satu bank ya bisa terdiri dari beberapa akun. Sehingga kalau misalkan digabung ya untuk mendapatkan informasi saldo, maka dibaca kolom bank number dan account number-nya. Tuh. Untuk tabel employee, primary key-nya tunggal, yaitu ID-nya saja, ID employee ya. Nah, ini sudah unik ya untuk setiap baris tuh. Jadi kalau 100 untuk si Stephen, 101 Mina dan seterusnya. Nah, setiap tabel harus memiliki primary key dan primary key-nya harus unik. Nah, ini tabel account atau rekening ya. Ini jadi unik dengan nomor bank dan nomor akun atau rekening. Employee juga ini unik ya, tidak ada employee ID yang sama untuk nama yang berbeda. Ini juga ya, bank number dan account ini itu jadi unik, saldonya sekian. Tidak ada bagian primary key yang nol, yang kosong. Ya, primary key harus terisi semua. Jadi tidak ada yang primary key-nya itu kosong ya. Karena menjadi identifier. Nah, untuk kandidat primary key, kita lihat di sini tabel dapat memiliki lebih dari satu kolom atau kombinasi kolom yang bisa berfungsi sebagai primary key tabel. Setiap kolom atau kombinasi kolom disebut kandidat key karena bisa dipilih untuk digunakan sebagai primary key. Nah, contoh misalkan di sini member ya, keanggotaan, member ID-nya ini unik. Last name mungkin tidak dipilih ya, karena mungkin ada nama yang sama. Ini juga payroll ID juga unik, jadi ini bisa dijadikan sebagai primary key. Nah, kita sebut kandidat ya, calon kandidat key. Nah, cara milih kandidat, pilih satu kandidat key untuk menjadi primary key tabel. Nah, kandidat lain menjadi alternatif. Misalkan primary key-nya kita pilih ini. Nah, ini untuk alternatif unik. Biasanya kalau untuk pencarian ya. Member ID, kemudian diurut ya, dicari berdasarkan payroll ID. Nah, foreign key, apa itu foreign key? Adalah kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel yang berisi nilai yang cocok dengan nilai primary key di tabel lain. Ini kita sebut juga kunci tamu ya, karena ada relasi dengan tabel lain. Misalkan employees, kita tahu di sini primary key-nya employee ID ya. Nah, departemen ID ini adalah foreign key karena departemen ID diambil dari tabel lain, yaitu tabel departemen. Nah, ketika kita tahu departemen ID-nya, nah, nanti merujuk, nah ini merujuk ya, reference
itu kita tahu departemen name-nya. Aturan di foreign key, jika primary key terdiri dari satu foreign key atau lebih, maka nilai FK-nya tidak boleh null. Nah, contoh ini ada number book ya, self number, nama bukunya. Ini primary key antara book number dan self number. Nah, ini sebetulnya dia adalah di sini foreign key ya, karena ini bisa ngambil dari tabel ini self tuh. Jadi nggak ada nilai FK yang kosong. Integritas kolom. Kolom harus berisi satu nilai yang konsisten dengan format data kolom. Ini kolom ya. Kolomnya itu harus berisi satu nilai. Tuh, tergantung formatnya. Ini juga ya, nama column name, tipe datanya, ini bank number, optionalnya nggak boleh nol, ya. Balance, nah tapi date open itu boleh nol. Contohnya di sini tidak tercantum tanggal pembukaannya. Oke, untuk integritas data ya, supaya tetap datanya utuh. Aturan integritas data juga biasa dikenal sebagai constraint, menentukan status yang benar untuk database secara relasional berhubungan ya. Aturan integritas data memastikan bahwa pengguna dapat melakukan operasi tersebut yang membiarkan database dalam status yang konsisten dan benar. Nah, berikut ini ringkasan aturan integritas data. Ini tipe constraint-nya, misalkan integritas entitas. Primary key harus unik dan tidak ada bagian dari primary key itu nol. Contoh di kolom employee number ya, dalam tabel employee itu nggak boleh nol. Itu berarti di entitasnya. Kalau referensial berarti di sini ada hubungan dengan tabel lain ya. Nah, ini adalah foreign key. Foreign key harus cocok dengan nilai primary key yang ada atau yang lain kecuali null. Jika null tidak diizinkan. Contoh di sini nilai di kolom number tabel employee harus cocok dengan nilai di kolom departemen di tabel departemen, karena merujuk departemen number di employees itu merujuk ke tabel departemen. Untuk integritas kolom harus berisi nilai yang konsisten dengan format data kolom. Jadi format datanya atau tipe datanya harus sesuai. Contohnya nilai di kolom saldo itu harus numerik ya, number. Kemudian integritas bantuan pengguna, data yang disimpan di dalam database harus memenuhi aturan bisnis sesuai kebutuhannya. Jika nilai kolom saldo account di bawah 1 ya, 100, saldonya di bawah $1, kita harus kirim surat ke pemilik rekening. Ini akan membutuhkan pemrograman. Jadi ini untuk memperingatkan. Jadi ada warning bahwa account number sekian itu nilai saldonya di bawah 1. Untuk ditindaklanjuti selanjutnya sesuai dengan
persyaratan yang ada. Nah, demikian ya, kita sudah mempelajari bagaimana menentukan primary key, harus unik, bagaimana menentukan foreign key, harus berhubungan dengan tabel lain, ya. Terus menentukan integritas kolom, mengidentifikasi elemen baris, kolom, primary key, unique key, dan foreign key pada diagram tabel. Mengidentifikasi pelanggaran aturan integritas data yang tidak boleh, ya. Demikianlah topik 1 di pertemuan 10 untuk modul 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.